الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن المعصية والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه ذات النفوس الزكية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من نار حامية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أيها الناس قدموا أعمالكم لدار الآخرة تجدوا عندها فوزا ونجاة أما بعد فقد الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين معاشر المسلمين رحمكم الله. Di awal langkah yang pertama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah baksaahnya mantang memberikan taufik, hidayah dan maunah kepada getanya ban Bandung. Sehingga kau mampu dan sanggup melakukan sebuah kewajiban yang Allah pundakkan kepada getanya selaku hamba-Nya, yakni sembahyang Jumat secara berjamaah. Rahmat dan sejahtera marilah sama-sama kita alamatkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda yang telah berhasil merubah pola pikir getanya manusia dari alam yang menyembah Lata dan Uzza kepada alam yang menyembah Allah Azza wa Jalla. Juga rahmat sejahtera kepada al dan sahabat baginda sekalian telah ikut membantu Rasulullah dalam perjuangan Allah di atas permukaan yang mulianya. Salam ta'ala tuan kepada yang mulia tu khatib masjid, imam besar masjid dan pengurus masjid. Juga takdim dan tuan kepada guru-guru yang hadir pada rumah Allah yang sangat mulianya. Dan semua kepada seluruh hadirin yang berhadir rumah Allah yang kita cintainya. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Getanya kata maklumi bersama bahwasanya getanya hudib di atas permukaan bumonyo hanyalah sementara. Bukanlah kehidupan di dunianya kehidupan yang kekal abadi, tapi kehidupan di atas permukaan buminya hanyalah siat. Ibarat dalam perjalanan getanya menuju satu tujuan, getanya hanya udip dan dunianya ibarat getanya terbak terminal siat. Itulah perumpamaan hudib getanya di atas permukaan bumonyo. Hanya tapiyuh dang turuuh sagai untuk getanya menunjukkan perjuangan yang akan getanya hadapi di dua buah alam yang akan datang, yaitu mulai alam barzah hingga alam mahsyar. Namun saudara kaum muslimin rahimakumullah, akibat daripada Allah memberikan hawa nafsu kepada getanya manusia di atas permukaan bumonyo, sehingga getanya seakan-akan bahwa hudib dunianya adalah hudib yang kekal abadi. Buktinya
Getanya manusia tip uro tip sa'ah dipersibuk le getanya dengan yang namanya at-takasur. Ingin le getanya membangga-bangga dengan banyak harta, banyak keturunan dan raya pangkat jabatan getanya. Akibat daripada hawa nafsu yang Allah berikan kepada getanya. Sehingga kadang-kadang getanya akibat daripada ingin melele keturunan, melele anak, melele harta pangkat jabatan getanya, tua kepada dasar tujuan hidup di atas permukaan buminya, iaitu untuk beramudiah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari bekal supaya di dua buah alam yang akan datang kita akan bahagia, mulai alam mahsyar hingga alam kuburan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala jelas dipegah dalam Al-Qur'an, alhaakumut takatsur, bahwasanya kamu hai manusia dibimbangkan akan kamu oleh yang namanya takasur, melele harta. Karena si puluh ribu ingin memiliki sirtuh ribu, karena orang sirtuh ribu ingin getanya bernasi juta, dan seterusnya hingga getanya kadang-kadang lupa kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akibat daripada ingin memiliki harta yang banyak. Maka getanya kadang-kadang dalam kehidupan ledonya getanya, karena rumah sabuh benar dua bu, karena model awal led model lain, pok atau awal rilah model awal, karena kaitu bit model yang baru. Begitu juga pakaian getanya, karena sabuh ingin dua, kaitu bit merek lain ingin tak miliki le getanya. Begitu juga fasilitas-fasilitas yang lain. Pajan sadar getanya, hatta zurtumul maqabir, kata Allah, baru sadar getanya, baru insaf getanya bahwa getanya udip dalam dunianya sementara. Hatta zurtumul maqabir, di ketika getanya tamang alam barzah, tamang alam kubur, baru sadar getanya bahwa kehidupan dunia adalah akan sirna. Kehidupan dunianya akan berakhir dengan namanya kematian. Tua teh broken. Maka Nabi ni pegah an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusianya dalam keadaan tengut. Apabila mati baru jaga, baru dithedro bahwa kehidupan dunianya akan berakhir dengan namanya kematian. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, sehingga efek daripada getanya cinta kepada kehidupan dunia, lalai dengan namanya at-takasur, ingin berbangga-bangga, banyak harta, banyak keturunan dan kemewahan, sehingga getanya tua teh ke alam akhirat, tua teh kepada Allah, tua teh kepada yang namanya kuburan. Sehingga Nabi pentas ni pegang dalam sabuh hadis, Nabi ni prediksi dari zaman kan Nabi, mungkin bak masa getanya katru. Nabi ni pegang dalam sabuh hadis, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Selagi datang ba akhir zaman umat lon singa, dicinta limang boh perkara dan dilupakan limang boh perkara. Yang pertama, manusia akhir zaman yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Manusia ba akhir zaman cinta kepada kehidupan dunia,
tua kepada kehidupan akhirat yang ambang pintu permulaannya adalah mati. Cinta ke dunia, let dunia katanya, ura malam fikir kehidupan di dunia, sehingga kadang-kadang hana sempat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Let dunia. Padahal ada tak miliki dunianya, kaya tat-tat katanya, senang tat-tat dalam dunianya, akan berakhir dengan kematian. Tapi kadang-kadang tua katanya kepada mati, tua kepada alam akhirat. Tingat waktu urang cerita, urang pegah kematian, waktu tajak hadiri jenazah, tingat siat. Tapi lehnyan kadang-kadang katanya kembali tua kepada yang namanya mati. Padahal leh matinya banyak proses lah. Kan hanya mati begitu saja. Sehingga nu pegah lau kunna idza mitna turikna lakanal mautu rahatan an kulli hayyin. Andai kata nalah mati katanya, bila katanya mati ditinggalkan begitu saja, lagi yang mati binatang-binatang yang lain, lakanal mautu rahatan an kulli syai'in an kulli hayyin. Sungguhnalah matinya merupakan satu kesenangan bagi tiap-tiap orang yang udip. Semasa udip banyak masalah, masa udip gopnya le pas yang payah gu peginya le beban-beban gopnya dalam udip. Tapi kamati selesai. Andai kata memang ditinggalkan begitu saja. Walakinna idza mitna bu'isna wa nus'ila an kulli syai'in. Tetapi katanya manusia beda dengan mati binatang yang lain. Idza mitna bu'isna, apabila katanya mati akan dibangkitkan kembali. Wa tus'alu an kulli syai'in, dan akan dipersoalkan terhadap sesuatu yang pernah tak miliki dalam dunianya. Punya anak, punya harta, punya pangkat jabatan dan sebagainya, nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada kitanya itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana yang saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebantangna Allah berikan umur kepada kitanya, coba baiklah kitanya tua kepada yang namanya alam akhirat. Baik hanya tak ingat kepada kehidupan dunia semata-mata, tapi katanya dalam kehidupan selanjutnya yang kekal abadi, itulah kehidupan di alam akhirat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kemudian yang kedua manusianya yuhibbunal mala wa yansawnal hisaba. Manusia berakhir zaman pegah le Nabi cinta kepada harta, galak pesapat harta, tua tih kepada hisab, tua tih kepada pemeriksaan pertanggungjawaban harta tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal perbandingannya karena di alamnya dibipeng oleh pemerintah, peng bos kena mit, peng macam-macam dibilang gampung, tetap harus nak LPG. Laporan penanggung-jawabannya nyandum di dunia, karena perbandingannya untuk akhirat harus dipertanggungjawabkan. Tetapi menjadi dunianya getanya dia tak sulit, asai se bukti fisik dikaji. Tapi orang kiamat hasile dengan babah yang pengutnya, hasile getanya tak minta saksi-saksi palsu. Orang kiamat yang pegahabakan lidah katanya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingat hari itu, hari kiamat, Allah guncikan babah-babah katanya. Yang pegah, yang bertutur hanyalah tangan-tangan katanya, jara katanya yang bicara. Dieksaksi oleh dua kaki katanya terhadap apa yang kita kerjakan.
Tapi manusia kadang-kadang khizamunnya dipegang oleh Nabi tua kepada hisab. Yang tinggal hanya ke harta bela, harta pesapat, harta bela itu. Tua kepadanya hisab. Padahal Nabi ni pegang al-malu halaluhu hisabun, haramuhu iqabun. Harta yang katanya milikinya, andai kata sumber hartanya daripada yang halal, akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersoalkan dari pane hotamelihnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang kaya lebih telat tamang syurga ketimbang dengan orang gasian si tengah urang. Orang kaya yang taat kepada Allah, yang hana berbuat maksiat, dengan orang gasian yang ibadat kepada Allah, awai tamang syurga orang gasian si tengah urang. Dumna si tengah urang 500 ton. Karena si urang akhirat singa sirbetun urang dunia, maka 500 ton telat tamang syurga orang kaya dengan orang gasian. Nyan andai kata harta itu dia halal. Tapi sebaliknya, harta itu daripada yang haram, tunggu iqab Allah Subhanahu wa taala. Haramuhu iqabun. Bila hartanya dari haram, perih siksa Allah Subhanahu wa taala yang Allah persiapkan kepada kitanya. Maka oleh kerana saudara kaum muslimin rahimakumullah, boleh kita memiliki harta, tapi pergunakanlah harta itu pada Allah Subhanahu wa taala. Kan hanjit miliki harta, kan hanjit kitanya benar kekayaan, tetapi pergunakanlah kekayaan itu pada tempat yang ridha Allah Subhanahu wa taala. Setelah kaum muslimin rahimakumullah, kemudian yang kelima, manusia itu yuhibbunal khalqa, ba'akhidamun manusianya cinta kepada makhluk, cinta kepada orang lain, cinta kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yansaunal khaliq, tapi mereka itu lupa kepada pencipta makhluk tersebut. Cukup berat cinta ke anak, ke perumah, ke tetangga, ke jiran, ke kerabat katanya. Tapi kadang-kadang tua dekat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan tak miliki anak, tak miliki perumah lagi tanya. Tua ibadat pada Allah. Dipersibuk roh katanya untuk beri nafkah ke dia, minta nafkah ke dia, benar fasilitas sudik yang sempurna bagi dia. Sehingga kadang-kadang tua kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tinggal sembahyang, tinggal yaju, yang main perhiasan, main yang dilarang Allah, main yaju. Tua dekat Allah Subhanahu wa taala. Akibat daripada lebih cinta kepada makhluk ketimbang dengan Khalik Allah Subhanahu wa taala. Setelah kaum muslimin rahimakumullah, kemudian yang ketiga, yang keempat, manusia itu ba'akhidamun nepegah li Nabi yuhibbunadz dzunuba. Manusia ba'akhidamun lebih cinta kepada berbuat dosa. Wa yansauna taubata, tua mereka itu kepada taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dosanya adalah sabuh malapetaka yang paling raya bagi kitanya. Akibat dosa perbuatan maksiatnya mengundang murka dan bencinya Allah kepada kitanya. Tua tu tanya kadang kepada dosa tersebut. Tua tu kepada bengih Allah Subhanahu wa taala. Coba lop sejarah jamun. Iblis laknatullah alaih, sabuh perintah Allah Subhanahu wa taala tinggalkan. Cuma handitem sujud kepada Adam, Allah memerintahkannya untuk sujud kepada Adam. Sabuh perintah Allah tinggalkan. Tapi karena Allah murka bencinya kepada iblis, sampai uro kiamat Allah murka kepada iblis. Hanya terima taubat iblis. Karena iblis itu di samping melanggar perintah Allah, takabbur.
Karena menganggap pribadinya lebih bahaya ketimbang dengan Adam alaihissalam. Yang sabuh pelanggaran yang pubut, pubut oleh syaitan. Sabuh perintah Allah yang ditinggalkan oleh iblis laknatullah alaih. Tapi sampaian kiamat dunia Allah benci kepada iblis tersebut. Begitu juga dengan Adam alaihissalam. Walaupun tak pegah bukan kesalahan, tapi karena beliau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam melakukan satu pelanggaran, yaitu pajuh boh khuldi. Allah netam bek kaputo boh khuldinya, bek kata pajuh boh kaya khuldi. Tapi akibat loba ingin Nabi Adam kekal di surga selama-lamanya, maka di saat iblis digoda Nabi Adam, maka Nabi Adam tergoda, termakan rayuan syaitan tersebut, rohnya pajuh bokholdi. Sehingga akibatnya sabah larangan Allah Subhanahu wa taala kerjakan oleh Nabiullah Adam alaihissalam, Allah mengeluarkannya daripada surga. Allah pisahkan antara Adam dengan istrinya Siti Hawa. Allah hanya terima taubat Nabiullah Adam ratusan tahun. Allah pesut baju Nabiullah Adam sehingga Nabiullah Adam menutup aurat gopnya dengan un-un kaya. Akibat satu pelanggaran yang dikerjakan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Walaupun pada hakikatnya itu bukan satu kesalahan yang besar, tapi karena beliau terdekat Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan kesalahan. Karena ada istilah hasil abrar sayyatul muqarrabin. Punya orang yang biasa-biasa itu satu hasanah, tapi karena orangnya lebih dekat Allah Subhanahu wa taala itu satu pelanggaran. Nah, saudara kaum muslimin rahimakumullah, minta banding kepada tanyaan sejarah zaman. Dumnale katanya kena buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka coba tabayang kiban kebengih Allah Subhanahu wa taala kepada katanya kan. Tapi karena kita umat Muhammad, umat yang kuntum khaira ummatin, umat yang paling bagus katanya. Akibat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka katanya pun mulia. Allah hanya sampai ni pusut bajai katanya. Allah hanya sampai kepisahkan antara dengan perumuh katanya. Akibat pubut dosa. Tapi Allah benci dan bengih kepada katanya. Maka oleh kerana demikian, kali pubut maksiat, kali terlanjur pubut dosa kepada Allah, coba baringilah dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hanya cinta berbuat maksiat, tapi lupa kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha menerima taubat. Selama nyawang golem terobak kerongkongan katanya. Selama mata urang gelati bit barat, Allah selalu membuka pintu taubat kepada katanya. Maka oleh kerana dengan saudara kaum muslimin rahimakumullah, kata lanjut berbuat maksiat, coba segerakan taubat kepada Allah. Baik tunda-tunda perih bulan puasa aku, baik 10 pertengahan Ramadan na maghfirah Allah, baik perih ke dia. Pakan karena Luqmanul Hakim pernah mewasiatkan kepada anak, ya bunayya la tuakhiri taubah fa innal mauta ya'ti baghtah. Hai anakku, jangan kamu menunda-nunda taubat pada Allah, karena kematian itu datang secara tiba-tiba. Rahasia Allah. Setelah kaum muslimin rahimakumullah, kemudian yang terakhir, Nabi ne pegah umat lun akhir zaman yuhibbunal qusura wa yansawnal qabra. Umat lun ba akhir zaman lebih cinta kepada bangunan yang mewah, rumah yang hayi, tapi tua awaknya kepada namanya kuburan, rumah yang ubud, rumah yang terakhir yang katanya duk, yaitu namanya kuburan. Hanya sihah lebar, pethah panjang sagai. Tua kepada kuburan katanya, lebih tak utamakan cintanya kepada yang namanya kusur, mahligai atau rumah yang mewah. Maka oleh kerana demikian saudara kaum muslimin rahimakumullah, denganlah prediksi zaman Nabi bahawa saahnya mungkin katruk bak ketanya 5 buah perkaranya.
Maka sadarlah katanya, baik sampai roh katanya dalam golongan urang yang tua kepada 5 buah perkara, hanya cinta kepada 5 buah perkara tersebut. Karena udip katanya hanyalah lagi lun pegah guna sementara. Sengsara tak hudip, susah tak hudip, akan ada penghujungnya yang namanya kematian. Senang tak katanya, juga ada penghujungnya, yaitu yang namanya mati. Maka tugas pokok ke dalam dunianya hanyalah mempersiapkan diri untuk katanya menemui ajal katanya. Untuk katanya membahagiakan diri katanya di 2 buah alam yang akan datang, mulai alam barzah hingga alam mahsyar. Mungkin ini mantang khutbah singkat tuan, di mana nak kesilapan dan kejanggalan mohon diperbanyak maaf.